Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua, ayah bunda yang ada di rumah? Alhamdulillah sehat selalu, cerdas, ceria. Bagaimana kabarnya Bu Laili hari ini? Bagaimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Mana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah Bu Nisa sehat, Bu Laili, Bu Eva. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat ya hari ini ya. Iya. Kira-kira anak-anak ibu yang ada di rumah sama ayah bunda sehat juga ya Bu? Sehat tentunya. Siap ya belajar di rumah anak ibu di rumah? Siap. Iya, siap belajar di rumah? Siap. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Iya. Kita bernyanyi dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Dihitung nggak Bu? Supaya sama ya sama anak-anak ibu di rumah ya. Iya. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan. Angkat tanganmu, sikap berdoa. Nah, kita berdoa semua ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berdoa ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi ilmu yang kita cari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Iya. Amin. Hari ini kita sudah berdoa ya Bu Eva ya, Bu Laili ya. Hari ini kita mau belajar. Tema kita apa ya Bu? Nah, hari ini kita mau belajar tema lingkunganku, Bu Nisa. Oh, tema lingkungannya. Subtemanya apa Bu Laili? Adalah keluargaku. Oh iya, tadi temanya adalah lingkunganku dan subtemanya Adalah keluargaku. Oh iya, berarti keluarga kita itu banyak ya Bu ya. Banyak. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita harus menjaga keluarga kita ya Bu ya. Iya. Nah, dari api neraka supaya selamat dari dunia sampai akhirat, kita semuanya harus tahu. Harus tahu apa ya Bu ya? Nah, hari ini kita ada surah juga nanti yang mau dihafalkan ya. Nah, nanti ada surah. Ada surah juga. Nah, hari ini ada apa lagi Bu Leli? Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang Lagu. Nah, lagu apa aja tadi Bu Leli? Yaitu ada Rukun Islam dan kemudian rukun iman. Kenapa anak-anak diajarkan seperti itu ya Bu? Nah, biar anak-anak tuh tahu Bu Leli tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, Agar bisa masuk kemana tadi? masuk ke dalam surga. Nah, itu cara kita mengajarkan kepada anak-anak di PAUD ya. Karena anak-anak itu bermainnya dengan bernyanyi. Iya. Ya. Mereka belajar melewati bermain, bernyanyi dan berbagai macam pembelajaran yang lain ya, Bu ya. biar gampang hafal juga Bu Nisa Iya, ya. biar tahu. Karena hari ini kita mau bernyanyi tadi Bu. Ya, kita ajak teman-teman kita dan anak-anak ibu yang ada di rumah bernyanyi ya. Iya. Lagu apa dulu nih Bu kita Nah, nyanyikan? kita nyanyikan lagu rukun Islam dulu ya. Oh ya, ayo. Iya, boleh sambil tepuk tangan juga Iya. boleh. Ya, boleh
Yang ada di sini juga boleh sambil tepuk tangan ya. Iya. Kita sama-sama kita nyanyikan lagu Rukun Islam. Biar sama-sama sama ibu di sini kita hitung ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat dor, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Sekali lagi ya Bu. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang mampu. Siapa tidak sholat dor, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Nah, itu tadi rukun Islam ya Bu ya. Iya. Jadi harus tahu anak-anak kita di PAUD ya. Yang pertama tadi apa Bu? Nah, ada syahadat. Syahadat, tanda persaksian kita kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, kita mengerjakan sholat ya 5 waktu ya Bu ya. Yang 5 waktu itu apa aja ya Bu? Ada apa? Ya, Yang pertama ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib dan isya. Biar Nah, anak-anak ingat kalau sholat subuh berapa rakaat ya Bu? ada berapa? 2. Kalau sholat zuhur berapa? Ada 4. Sholat asar berapa? Ada 4 juga Bu Leli. Iya. Kalau sholat maghrib? Ada 3, 3. betul. Sholat isya? Ada 4 juga. 4 juga. Kalau sholat subuh berarti subuh ya Bu? Iya. Kalau sholat subuh itu kapan Bu? Di waktu sebelum pagi Bu Nisa. Sholat zuhur? Siang hari. Siang hari. Sholat asar? Di sore hari. Sholat maghrib dan isya di Dikerjakan di malam malam hari. hari. Itu tadi sudah sholat. Kemudian puasa ya Bu ya. Iya, ada puasa puasa. itu setiap bulan apa ya Bu? Di setiap bulan Ramadan. Ramadan Bu Nisa. ya. Itu yang wajibnya ya Bu. Kalau yang Iya. sunatnya boleh puasa Senin Senin Kamis Kamis. ya, seperti anak-anak kita ya di Iya. PAUD ya. Nah, kemudian bayar zakat. Kalau bayar zakat ini setiap Bu? Nah, sama Bu Nisa, biasanya kan di akhir puasa kita bayar zakat ya. Iya, Nah, karena mau hari Lebaran, Lebaran, ya. iya. Nah, kemudian ini menunaikan rukun Islam yang kelima, mau naik haji itu bagi orang yang kaya apa yang mampu? Bagi yang mampu Bu Oh, Nisa. mampunya lahir batin ya. Nah, iya. Tadi sudah mengenal ya rukun Islam. Kemudian kita mengenalkan apa lagi sama anak-anak? ada rukun iman Oh, juga Bu rukun Nisa. iman ada berapa ya Bu? Ada 6. Ada Nah, 6. anak-anak Lagunya yang ada lagi Bu. Ada lagi. Ada lagi. Kita nyanyi lagi ya Bu ya. Iya, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman pada Allah. Yang kedua malaikatnya. Yang ketiga kitab-kitabnya. Yang keempat rasul-rasulnya. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qadar dan qadar. Semuanya wajib kita ketahui. Itu tadi rukun iman ya Bu. Iya. Yang pertama tadi kita percaya kepada Allah. Kemudian kita percaya kepada para malaikat. Kemudian kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4 ya Bu. Yang pertama ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran. Ya.
Kemudian kita percaya kepada nabi-nabi Allah. Nabi dan Rasul ada 25 yang anak-anak hafal di PAUD ya. yang Kemudian biasa percaya kepada hari kiamat. Yang terakhir percaya kepada qada dan qadar, artinya percaya kepada takdir Allah. Hari ini tadi sudah mengenal rukun Islam dan rukun iman. Iya. Kita ada hafalannya nggak Bu hari ini Bu? Ada, hari ini kita menghafal surah Al-Fil, Bu. Surah Al-Fil ya. Oh, biar anak-anak ingat kita baca ya. Ya, kita Dari baca ta'awud ya, sama-sama. anak-anak di Iya. rumah bersama ayah bunda. Yuk kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Itu tadi surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu menceritakan tentang apa ya Bu Laili? Ya, jadi surat Al-Fil itu menceritakan tentang pasukan bergajah. Pasukan berjajarnya mau apa Bu Laili? Nah, mereka ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah mengutus pasukan burung ababil untuk menghancurkan mereka. Akhirnya mereka pun hancur, pasukan bergajah tadi yang dipimpin oleh Abraham. Kenapa ya Bu Epa jadi disebut dengan surah Al-Fil? Nah, karena itu tentang gajah, Bu Nisa. Oh, ya. Nah, makanya biasanya di bulan Maulid itu bisa juga disebut dengan tahun gajah. Nah, Iya. karena bertepatan dengan Maulid Rasul. Oh, jadi Nah, kelahiran Nabi Muhammad Nabi tahunnya tahun Muhammad gajah. Gajah, Iya. gajah. Nah, anak-anak di rumah sama-sama orang tua di rumah, biar lebih jelas ceritanya, bagaimana kalau kita saksikan tausiah dari Ibu Anissa Jumaidah. Tentang apa Bu? Tentang Maulidur Rasul. Iya. Terima kasih pada Bu Epa dan Bu Laili Sama-sama. yang sedang memberikan kepada Bu Nisa untuk tausiah untuk anak-anak yang ada di rumah tentang Iya. Maulidur Rasul. Tapi sebelum Bu Nisa tausiah, kita saksikan yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu, ayah bunda yang ada di rumah? Masih sehat semuanya? Masih semangat tetap kita belajar lewat program ceria yang ditayangkan oleh TV Tabalong. Selalu semangat ya kita belajar. Hari ini Bu Nisa mau tausiah tentang Maulidur Rasul. Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Waktu lahir ayahnya telah tiada, lalu diasuh kakeknya, Abdul Muthalib namanya. Nah, kita hari ini tadi memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari tahun Hijriah.
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, hijrahnya sampai bulan Rabiul Awal, kemudian wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Rasulullah, usia beliau di dalam kandungan ibunda tercinta. Siapa nama ibunda tadi? Siapa? Ada yang tahu? Siti Aminah. Siti Aminah ibunda beliau, usia di kandungan 2 bulan wafat ibunda tercinta. Ya, wafat ayahanda tercinta Abdullah, Sayyid Abdullah. Kemudian 8 tahun usia wafat siapa? Ibunda tercinta Siti Aminah, ya. Jadi Rasulullah dalam keadaan yatim piatu, ya. Ayah tidak ada, ibu tidak ada. Nah, Rasulullah dalam keadaan yatim piatu. Sedihkah Rasulullah? Sedih seperti anak ibu. Tapi karena yang memelihara beliau memberikan semangat, jadi beliau tidak bersedih. Tetap beliau seperti anak-anak yang lain bermain, menuntut ilmu, ya. Tinggal dengan kakek beliau. Siapa nama kakek beliau? Abdul Muthalib, ya, kakek beliau. Nah, ya, walaupun kita dalam keadaan yatim, tapi tetap menuntut ilmu. Tetap menuntut ilmu, ya. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Nah, itu kata Rasulullah, jangan sedih anak yatim dan piatu. Yang sedih itu kalau tak punya ilmu. Karena dengan ilmu akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat, ya. Wafat kakek beliau, kemudian beliau tinggal dengan paman beliau yang bernama siapa, nak? Abu Thalib, ya, dengan Abu Thalib. Di situ beliau memelihara kambing. Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Siapa yang tahu? Ayo, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena saat itu kondisi jahiliyah, ya, jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zamannya kebodohan, zamannya tidak mengetahui apa-apa. Anak perempuan yang lahir diapakan? Diapakan, siapa yang tahu? Dikubur. Alhamdulillah Rasulullah ditugaskan ke muka bumi sebagai penerang seluruh alam. Nah, kalau Rasulullah tidak membawa, kita dunia akan gelap. Ya nak, ya, dunia gelap. Jadi Rasulullah itu membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Tugas Rasulullah tadi apa? Memperbaiki akhlak kita. Rasulullah tidak ditugaskan untuk mengajar kita bisa membaca, tidak, bisa menulis, tidak. Tetapi yang pertama, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memperbaiki akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, kepada siapapun, kepada seluruh alam juga akhlak kita harus bagus, ya. Nah, anak-anak ibu semua yang ada di rumah, tadi Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita, ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari, ya.
menjelaskan tentang Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Dari bangun tidur ya anak ibu ya, sampai mau tidur apa berdoa semuanya? Berdoa. Iya, ada doa mau tidur, bangun tidur ada? Ada doa masuk WC, keluar WC ada? Ada doa mau makan, sesudah makan ada? Iya, ada doa memakai pakaian, melepas pakaian ada? Doa makan sesudah makan? Semuanya dengan doa. Rasulullah itu mengajarkan adab. Nah, tujuan Rasulullah itu mengajarkan adab kepada kita agar kita ini tahu mana yang baik, agar kita semua sama-sama masuk ke dalam surga. Mau anak ibu masuk ke dalam surga? Mau. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ada 5 ya anak ya. Yang pertama, kita harus mentaati perintah Allah. Perintah Allah itu apa ya? Ya, mengerjakan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Salat ya. Kemudian kita dengan Rasulullah ya, cinta kepada Rasulullah, kita menjalankan sunnah Rasul. Menjalankan sunnah Rasul ada puasa Senin Kamis, ada salat-salat sunat, bersedekah, silaturahmi, itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita supaya kita cinta kepada Rasulullah, kita perbanyak membaca sholawat ya. Anak-anak sekarang macam-macam ya sholawatnya. Rohatil ada, tahu sejarah Rasulullah, mau man anak, maulaya, banyak ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adab kita berbakti kepada kedua orang tua karena ayah yang telah memberikan nafkah, ayah mencari nafkah supaya keluarga bisa makan, mempunyai tempat tinggal, itu yang bekerja adalah ayah. Sama ibu kita harus hormat nak. Harus karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan hingga kita dewasa. Makanya dikatakan al-jannatu tata aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Janganlah kau mendurhakai ibumu, azab Allah pasti menantimu. Jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua ya. Kemudian kita harus patuh dan hormat kepada guru. Dengan guru kita mendapatkan ilmu ya nak ya. Kita mendapatkan dari ilmu dari guru di sekolahan. Guru mengajarkan kita bernyanyi, guru mengajarkan kita mengaji, guru mengajarkan kita sholat. Banyak pelajaran yang diajarkan oleh guru untuk kita supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan kita untuk ke jalan yang benar. Kemudian yang kelima, kita harus saling menyayangi sesama teman. Teman harus disayang, harus ya, harus sama teman. Yang kaya sama yang miskin harus saling menyayangi. Kalau bawa makanan harus berbagi. Semuanya kita juga sama yang tua harus menghormati, sama yang muda juga harus saling menyayangi, tidak boleh berani ya. Nah, itu dengan binatang, pepohonan, dengan semua yang diciptakan oleh Allah kita ada adabnya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena tadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat sekalian alam ya. Sebagai rahmat untuk kita semuanya,
untuk memperbaiki akhlak kita tadi. Nah, anak ibu, nah ini kita berada di bulan Maulid tadi ya. Jadi tahu sejarah Rasulullah. Rasulullah tadi dilahirkan di kota Mekah. Lahirnya di mana? Di mana anak-anak? Di kota Mekah. Kemarin waktu Bu Nisa di kota Mekah, Bu Nisa melihat di mana tempat kelahiran Rasulullah. Nah, dekat sekali dengan Ka'bah. Wafat Rasulullah di mana? Di kota Madinah, ya. Di kota Madinah wafatnya. Bu Nisa juga kemarin ada ke makam Rasulullah. Nah, Bu Nisa doakan ya, semoga anak-anak yang ibu yang ada di rumah, ayah bunda, kakek nenek, acil, paman, semuanya yang nonton ini, semoga bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan ke tanah suci Madinah. Amin. Ya, sekian dulu ya tausiah Bu Nisa. Mudah-mudahan tausiah Bu Nisa pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Dan ayah bunda bisa mengingatkan kepada anak-anak semua ya tentang yang 5 tadi. Taat kepada Allah, taat dan kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, taat dan hormat kepada guru, dan menyayangi teman. Ingat ya, mudah-mudahan tausiah Bu Nisa pada hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, untuk anak-anak ibu dan juga untuk Ibu Nisa. Ya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan lupa makanan itu yang sehat ya. Jaga kesehatan selalu karena kondisi kita lagi seperti ini. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga keadaan kita normal kembali, anak-anak bisa turun kembali ke sekolah, belajar bersama bu guru dan teman-teman. Ya, terima kasih atas perhatian. Telah mendengarkan ceramah Bu Nisa. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Nisa. Bu Nisa akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi ya bersama Bu Nisa, Ibu Leli, dan Ibu Eva. Nah, tadi sudah mendengarkan tausiah dari Bu Nisa ya. Iya. Nah, biasanya kalau acara tausiah seperti itu sering membaca apa kita ya, Bu? Kita sholawatan. Oh, sering sholawatan ya. Kalau orang itu sholawatan biasanya memakai apa ini namanya? Pakai apa ya? Ganda. Ini namanya apa, Bu Laili? Nah, kalau ini namanya tamborin. Oh ya. Kalau orang mukul gendangnya gimana, Bu Eva? Oh, Bu Laili gimana tamborin? Kayaknya Oh, ya, kita mau nyanyi pakai ini ya, Bu ya? Iya, ada lagunya. Karena kita mau nyanyi pakai gendang, anak-anak ibu yang di rumah boleh ya memakai gendang juga ya kalau yang punya. Boleh. Kalau tidak punya pakai apa, Bu? Boleh ya, Bu? pakai galon mama. boleh Oh. juga. Pakai apa lagi? Pakai ember juga Oh, boleh. boleh. Ya. Asal jangan panci mama. Iya, karena rusak panci mama. Iya. Nah, kita mau nyanyi apa kita lagunya? Nah, yang pertama tadi kita nyanyi lagu apa yuk? Kita nyanyi lagu Bulan apa? Maulid. Bulan Maulid. Biasanya kalau mau bikin gendang musik pertama itu ada intronya, Bu. Kita bikin intro juga, Bu ya. Boleh. Biar anak-anak semangat juga di rumah. Iya. Ya. Siap, Bu ya? Siap. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam.
kita sudah menyanyikan lagu Bulan Maulid. Ya, biasanya anak-anak senang menyanyikan lagu itu, Bu. Iya. Iya. Kemudian mereka mau selawatan lagi. Ya, kita selawatan lagi ya. Yuk. Dengan syairnya apa? Ya Nabi, Ya Nabi. ya Nabi salam. Siap anak-anak ibu yang di rumah? Siap. Iya siap kata mereka. Ayo kita lagi yuk. Ya siap. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Senang nak bermain rebananya hari ini? Alhamdulillah senang. Banyak pembelajaran kita pada hari ini ya Bu ya. Iya tadi kita diajarkan tentang hafalan surah Al-Fil. Tahu sejarah kenapa itu adanya surah Al-Fil ya. Al-Fil tadi artinya gajah. Ya, adanya pasukan bergajah mau menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, tapi Allah menurunkan burung ababil sehingga mereka hancur. Itu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bu Nisa tausiah ya. Nah, hikmah dari tausiah Bu Nisa tadi yang pertama, jalan kita ingin menuju surga tadi apa ya Bu? Yang pertama kita taat kepada perintah Allah. ya, taat kepada perintah Allah. Kemudian kita harus menjalankan sunnah Rasul. Yang ketiga kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ada doanya Bu ya, doa kedua, doa orang tua. Nah kita baca ya Bu biar anak-anak ingat. Ya kita berdoa Bu. Ya. Tangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Itu doa kedua orang tua tadi ya. Kalau taat kepada Allah tadi kita harus menunaikan sholat yang 5 Waktu. Kemudian kita bukti cinta kepada Rasulullah. Tadi kita membaca salawat. Kemudian tadi berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat Bu, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Karena dengan guru kita mendapatkan ilmu dari guru ya. Guru adalah guru itu mama kedua setelah mama di rumah. Nah, bolehkah kita berani dengan guru? Tidak boleh. Kalau berani apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Yang kelima kita harus menyayangi teman. Sama teman harus apa? Yuk Bu Epa Bu Laili sama teman. Menyayangi, tidak boleh berantem, boleh. Kalau bawa makanan sama teman harus diapa? Harus berbagi. Harus berbagi. Yang kaya yang miskin juga harus saling menyayangi. Tidak boleh saling membedakan, boleh. Nah, iya, karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tadi saling menyayangi ya Bu ya. iya, kita saling menyayangi, harus menghormati mana yang tua, mana yang muda, mana yang anak-anak, harus saling menghormati. Nah, banyak sekali ya nasihat Ibu tadi yang lewat tausiah. Nah, karena keadaan kita pandemi masih ya Bu ya. Jadi kita harus menjalankan anjuran dari pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu. Apa yang harus kita lakukan Bu? Jangan lupa selalu cuci tangan, Pakai masker dan juga jaga Jaga jarak. jarak. Jangan lupa
jaga kesehatan. Makanan apa? Harus makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dan yang sehat. bersih, yang sehat. Iya, agar imun tubuh kita menjadi kuat. Ya anak-anak ibu, kalau imun tubuh kita kuat, kita akan apa? Cepat terserang penyakit. Nah, Bu. kalau tidak ya kita, kalau kita sehat, penyakit tidak mendekat Tidak ya, mendekat. tidak mendekat ya anak-anak ibu. Nah, karena kita semuanya yang di sini sehat ya hari ini, sehat, diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang paling mahal itu kita masih punya nafas. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa. Ya, kita sama-sama berdoa yuk. Doa syukur nikmat. Ya, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Kita selesai berdoa, kita ucapan terima kasih sama ayah bunda, sama anak-anak ibu juga yang selalu nonton kita di acara apa, Bu? Tabalong ceria. Oh, Tabalong ceria. Nah, ayah bunda juga yang tak bosan-bosannya selalu ya nonton ya. Kalau tetangganya Bu Nisa itu, Bu Leli sama Bu Eva itu kalau nonton acara ceria itu nontonnya nonton bareng. Nah, di TV umum rame sekali agaknya setiap hari nonton tayangan kita. Kata mereka lihat guru-gurunya tampil di TV mengajar. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah nonton kita ya. Pembelajaran walaupun keadaan pandemi, tapi pemerintah kita mengutamakan pendidikan kepada anak-anak. Kita guru disuruh mengajar lewat TV Tabalong yang ditayangkan ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.